Oke, halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info terbaru nih dari serial Ultraman kita yang hari ini ya, di tanggal 10 Juli sudah berumur 60 tahun ya. Di link 1 episode 637. Jadi pastinya kita lihat ya teman, perkembangan dari Ultraman ini memang sudah se-impact itu ya temennya, karena memang Ultraman ya kan itu sudah memulai gebrakannya tuh sejak era Reiwa dimulai ya temennya. Kalau salah dari Ultraman Z ya temennya. Kalau Ultraman Tiga tuh masih mencoba ya temennya untuk ekspansi secara global gitu ya. Bahkan juga kalau nggak salah dari channel utama mereka kan dari Ultraman Orb yang salah ya startnya tuh ya, atau enggak dari Ultraman Ginga gitu loh Pak. Pokoknya mereka tuh buat channel itu udah cukup lama ya temennya untuk si Suburaya ini ya teman, karena memang untuk Ultraman sendiri ya dari tahun 1965 atau 1966 gitu ya sampai 2025 ini teman menjadi salah satu franchise dengan banyaknya absen ya teman di beberapa tahun terakhir ini ya teman ya. Karena kalau kita mau throwback lagi teman ya dari era sebelumnya yaitu era Showa, saya kan udah pernah bahas ya teman ya untuk beberapa fakta menarik dari Ultraman ini ya teman ya di link 1 sebelumnya. Jadi kalau kalian cek ya teman, untuk di YouTube-nya Suburaya atau Ultraman Official ini tuh dari tanggal 10 Agustus ya teman 2009. Jadi itu adalah salah satu konten pertama mereka ya teman ya. Kalau salah mereka tuh promosi untuk movie-nya Ultraman Mebius ya teman, atau sesuatu hal gitulah teman ya. Dan juga pastinya Ultraman Zero yang dimulai kalau salah dari Mega Monster Galaxy battle ya teman ya. Dan juga pastinya untuk Ultraman Zero kan bukan karena kita lihat tuh tidak ada series utamanya ya teman ya, memang berawalnya tuh dari movie ya. Jadi Ultraman Zero itu juga memang jadi salah satu Ultraman yang memulai semuanya ya teman untuk di New Generation Hero ini ya. Maksudnya untuk permulaan ke generasi berikutnya tuh emang udah terasa dari Ultraman Zero lah gitu ya. Baru untuk sang pemimpin dari New Generation Hero itu adalah dari Ultraman Ginga ya teman ya. Kita nggak bahas dari Showa-nya itu ya teman, karena kita kalau mau bahas Showa tuh memang kurang informasi aja ya teman. Kalau kan ada yang tahu nih ya info soal Ultraman era Showa seperti apa, kan perjalanannya seperti apa, juga syutingnya kayak mana kan prosesnya, dan juga segala macam ya kan, komen bawah aja ya teman ya. Karena tema kali ini pun juga kan adalah New Generation Hero ya teman ya. Tema pembahasan kita kali ini adalah New Generation Hero. Jadi memang untuk semua pembahasan ini pun juga memang dari 60 tahun penayangan Ultraman dari 10 Juli ya teman 1965, yang kalau kalian tahu teman itu bukan penayangan resminya ya teman ya. Itu juga kalau salah dari stage show ya. Jadi itu ibaratnya dari acara panggung ya, yang dimana di tanggal 10 Juli itu diperingati sebagai Hari Ultraman. Jadi itu juga menjadi pembuka dari series Ultraman yang awalnya tuh kalau salah ya ada Ultra Q dan juga Shin Ultraman di tahun 1966 ya teman ya. Jadi awalnya tuh bukan Ultraman dulu tapi Ultra Q ya teman ya. Jadi kalau ada yang salah koreksi aja ya teman ya. Jadi pastinya juga ke New Generation Hero lagi nih teman ya. Setelah tadi ada Ginga ya kan, dan juga Ginga itu juga menciptakan dua series ya teman ya. Yang sequelnya itu adalah si Ginga S. Dan untuk Ultraman Ginga ini itu kan sudah pasti kenapa bisa episode itu sedikit gitu ya, sekitar berapa tuh 11 ya atau berapa gitu ya. Itu kan memang bukan karena budget aja ya teman, tapi kayak mungkin rating atau semacamnya gitu ya. Jadi itu juga kan memang apa ya, kayak seriesnya tuh sebenarnya nggak jelek kok ya teman, cuman mid aja gitu ya, tapi tetap oke kok ya, apalagi final battle-nya juga gitu ya. Terus ke Ginga S itu memang sudah dimulai adanya tim satuan tim ya teman UPG. Itu sudah pasti menjadi pembuka yang sangat baik kan ya untuk menciptakan kembali tema attack team ya teman ya, hampir lupa ya attack team ya. Itu memang sudah pasti di New Generation Hero itu langsung dimulai dari attack team UPG. Terus untuk alurnya kan memang dari Ginga S itu memang seperti lebih menarik ya teman, karena ada second ultranya ya teman, yaitu si Ultraman Victory. Jadi si Ginga dan Victory ini tuh menjadi
rivalitas yang kayak Gaia dan Agul lah temen ya. Cuman kalau Gaia Agul mah itu next level ya temen ya. Koreksi sedikit teman, jadi untuk Ultraman Ginga dan Giga S itu dari tahun 2013 kalau salah ya, 2013, 2014 gitu ya. Terus kalau untuk ke belakangnya itu ada Ultraman Red Sudem, manga-manganya dan juga dari jangka waktu 2009 sampai 2012 itu kan ya Ultraman Zero semua gitu ya. Dan juga ada Ultraman Saga tuh ya. Jadi sudah pasti banyak proyek-proyek Ultraman yang sudah dilakukan Subraya gitu ya. Terus juga dari tahun 2015 kita ke Ultraman X ya teman ya. Jadi itu juga pasti menjadi Ultraman yang sangat luar biasa ya teman ya. Karena dengan tema teknologi cyber kaiju dan semacamnya itu memang sudah banyak yang menginfluence untuk terciptanya pertempuran bersama kaiju ya teman ya. Maksudnya Ultraman kaiju ya kan, Ultraman dan kaiju versus kaiju yang jahat lah gitu ya. Ada kaiju yang memang proyeksinya tuh kalau di Ultraman X itu kan dia pakai kartu ya teman ya. Itu memang menjadi cikal bakal adanya kartu ya teman ya. Itu sebenarnya kan dimulai dari X dulu ya teman. Tapi yang lebih populernya lagi untuk penggunaan kartu itu ada di Ultraman Orb ya. Ya itu memang tidak bisa dibantai ya teman ya, karena di Ultraman Orb sendiri itu sangatlah luar biasa sekali ya teman ya. Influence-nya itu dengan kekuatan fusion ya memang kekuatan fusion ultra itu memang sudah pasti kayak wow, sangatlah menjual sekali gitu ya, dari segi penjualan, dari segi mainannya juga gitu ya. Dari Ultraman Orb ini pun juga akan menjadi awalnya kan ada si saganya kan ya, Ultraman Orb saganya itu kan menjadi cerita sebelum seriesnya itu ya teman ya. Bahkan juga form originnya itu kan dibikin seperti final formnya gitu ya, dari form terkuatnya dengan Orb Caliburnya itu. Jadi itu juga seperti kita lihat tuh seperti Ultraman yang punya kekuatan cahaya dan memang udah ada dasarannya gitu ya, dasaran ceritanya gitu ya. Dimana kalau untuk rivalitas Ultraman Orb ini pun juga ya cukup baik lah teman ya. Jadi ada si Orb sama Juggler itu juga dari rivalitas yang sangat menarik. Bahkan Juggler sendiri menjadi villain favorit mungkin ya untuk bisa dimasukin ke beberapa project. Salah satunya adalah di Ultraman Z ya, yang Orb itu masih Heisei ya teman ya. Jadi Orb itu kalau salah tayangnya sama kayak X8 atau Ghost gitu ya temennya. Kan misalkan kalau misalnya kayak Ultraman sekarang itu tayangnya pas si seriesnya tuh mau tamat kan. Misalnya kalau kayak ini nih, kayak Ultraman Omega itu tayangnya tuh di bulan Juli. Itu si series itu bisa episode 30-an ke atas lah, kayaknya 40 ke atas lah gitu ya. Dan juga kan itu memang menarik ya teman ya. Dan juga teman dari Ultraman Orb-nya sendiri ya, itu menjadi Ultraman pertama ya, ini Ultraman pertama yang seluruhnya itu berjumlah 25 episode ya teman ya. Kenapa nggak Ultraman X juga gitu? Padahal kan Ultraman X juga 20-an episode guys ya. Jadi Ultraman X itu juga sekitar 22 sampai 24 episode ya teman ya. Ya beda 1 atau 3 episode aja lah gitu ya. Tapi kalau Ultraman X itu kenapa bisa sedikit sekali gitu ya? Maksudnya cuma 22 episode aja, yang Ultraman Ginga dan Giga S itu pun juga kan kalau kita satunya ya totalnya ada 27 ya, 28 episode gitu ya. Masih cukup banyak lah gitu ya. Jadi kalau X itu kenapa sedikit? Ya mungkin rating lagi ya kan ya, rating penjualannya atau karakternya atau ceritanya atau semacamnya gitu ya. Jadi kita juga bisa lihat bagaimana untuk seriesnya itu kan memang sudah pasti ada attack team dan juga ya gimana kita lihat karakternya itu ya, apakah case-nya tuh bisa acting dengan baik ya kan ya, atau seperti apa ya. Terus juga untuk kita lihat lagi terutama di tahun 2017 berarti ya, itu adalah Ultraman Jet ya. Ultraman Jet itu juga kan menjadi Ultraman kedua ya kan yang menggunakan kekuatan fusion ya. Jadi itu juga sangat influence sekali gitu ya, karena dia pakai Ultra Capsule. Dan juga teman ya, untuk Ultraman Jet ini kan dia pakai Ultraman kapsul ya kan, dimana pembuatnya itu adalah si Ultraman Hikari yang juga memunculkan untuk sebutan sebagai karyawan Bandai. Jadi karyawan Bandai itulah yang ibarat tuh kayak wah ini kayak bisa menjadi bentuk ya untuk si penjualannya tuh memang udah sangat ditentukan ya teman, udah sangat wah bagus sekali nih gitu ya. Bahkan untuk
Ultraman Jit ini juga sudah melihat ya teman-teman untuk kekuatan itu seperti apa gitu ya, potensialnya itu ya teman-teman ya. Bahkan rival abadinya Zero aja kan itu diteruskan ke anaknya ya teman-teman ya, si Ultraman Belial ya, itu juga menjadi salah satu Ultraman yang sangat sad boy ya. Serius deh, Ultraman Belial tuh kayak Ultraman paling, ya dia kan Ultramannya sebenarnya baik ya teman-teman ya. Nomor satu dia partner sama si Ken ya, si bapak dari segala Ultraman. Terus juga karena ada drama-drama seperti itu ya, yang udah nonton tahu kan ya, untuk dramanya seperti apa, bagaimana dia tuh bisa balas dendamnya, bisa jadi jahat atau kayak mana gitu ya. Jadi itu betul-betul kayak wah, sangatlah luar biasa nih ya si Ultraman Belial ini ya. Dan kita lanjut teman ke Ultraman yang ke tahun 2018 ya teman, yaitu Ultraman Drubu ya. Jadi Ultraman Drubu ini juga ya seunik lagi ya teman ya. Dan kalian tidak memakai fusion lagi, tapi dia menggunakan kekuatan kristal ya teman ya. Mau dibilang fusion pun juga ya enggak sih ya teman ya. Karena kalau fusion itu kan Ultraman sama Ultraman biasanya ya. Ini dia tuh Ultraman dengan elemen ya teman ya. Jadi kekuatan Ultraman Drubu ini kan dia pakai kristal ya kan, dan dia pakai gyro apa gitu ya, gyro booster apa gitu ya. Jadi dia kan kayak pakai yang kayak belt ya teman ya, kayak belt Kamen Rider, cuman dia tuh bisa dipakainya tuh gak pakai di pinggang atau apapun itu ya kan ya. Kayak belt Kamen Rider ya kan kayak ditarik set set gitu ya. Ini kayak salurin energinya tuh ya kan ya. Malahan sekilas ya teman ya, itu kayak Genesis drivernya dari Gaim, cuman gimmicknya tuh dia kalau Genesis itu dia tua satu tariknya ke depan ya teman. Kalau ini itu ke belakang, ke samping, sorry ya, ke samping. Jadi kayak set 3 kali ya teman ya. Jadi si Rubu itu kan dapat kekuatannya ya teman ya, untuk menjadi Ultraman yang elemennya api, air, tanah, angin dan semacamnya gitu ya. Jadi bahkan semuanya pun juga udah dapat kekuatannya gitu ya. Sampailah ke Ultraman Rubunya ya, itu ya gabungan dari Rosa sama Blue. Terus Ultraman Grubu ya, ada juga Ultraman Grigio ya kan ya, menjadi female ultra pertama yang muncul di series ya teman ya. Maksudnya di movie dulu ya, sorry ya. Tapi kalau untuk kemunculannya itu memang kan menjadi yang pertama ya teman ya, sebelum ada kayak Yulian ya. Yulian kan ya kita bisa hitung sebagai Ultraman wanita pertama ya teman, yang muncul di series untuk di era Showa ya teman ya. Tapi kalau untuk di New Generation ini tuh ya kita bisa bilang pertama kali ya teman ya. Habis itu kan ada kayak apa namanya, kayak Mother of Ultra kan ya. Jadi untuk Ultraman yang cewek itu memang sedikit sekali gitu ya, karena rata-rata tuh cowok ya teman ya. Terus ya lanjut lagi teman, untuk era Reiwa ini ya, yaitu Ultraman Taiga. Jadi dari Ultraman Taiga sendiri pun juga udah memulai ya teman, bagaimana New Generation Hero di Reiwa itu sendiri ya. Jadi Ultraman Taiga pun juga dimulai dengan seriesnya yang mediocre sih enggak ya teman ya, maksudnya kayak bagus pun enggak gitu ya. Cuman kenapa Ultraman Taiga itu mungkin banyak yang bilang itu Ultraman yang jelek nih, gak bagus nih gitu ya. Bukan cuma cerita ya, bukan cuma acting, tapi eksekusinya ya. Soal 3 kekuatan Ultraman itu yang tidak bisa dieksekusi dengan baik gitu ya. Jadi maksudnya kayak MC-nya itu ya kan ya, mungkin kayak menganggap kekuatan Ultraman itu ya kayak ya kekuatan aja gitu ya. Ya malahan Ultraman sendiri yang seperti mengasuh si Hiroyuki Kudo ya teman ya. Mungkin ya kita bisa asumsikan kayak gitu ya, karena lihat beberapa karakternya juga gitu ya, yang sudah pasti banyak yang kalian suka gitu ya. Selain Pirika ini ya, ya kita nggak usah ngomongin dia itu ya teman, karena memang Pirika ini pun juga ada sedikit perpindahan juga ya teman. Sebelum artisnya itu yang diperankannya si Ayuri Yoshinaga kan ya, itu kan awalnya kan bukan dia gitu ya. Kan kalian tahu kan ada sesuatu yang terjadi sebelum penayangan dari Ultraman Taiga itu, yang juga ya mungkin bermasalah juga kan ya. Pergantian casting ya, pertama kalinya itu di heroin ya kan ya, di Ultraman Taiga ya kan ya, bukan Momoka Arata tapi Ayuri Yoshinaga ya temennya. Momoka Arata siapa ya, lupa. Pokoknya tuh dia ada sesuatu lah temennya yang buat tuh kayak tidak jadi dipakai ya gitu ya untuk peran heroin. Terus juga villainnya yang memang munculnya tuh di episode 0 ya temen ya. Jadi kayak kita tuh mungkin melihatnya tuh
di wujud Ultraman aja gitu ya. Tapi pas udah muncul di seriesnya pun juga ya cukup cepat ya teman, bahkan di episode 2-nya langsung gitu ya untuk Ultraman Trigger-nya ya kan ya. Tapi tetap keren kok ya, walaupun karakternya pun juga kayak luntung-luntung doang gitu ya. Tapi ya mediocre lah teman ya. Karena juga untuk aktornya juga kan muncul lagi kayaknya di Super Sentai ya teman ya, yaitu Go Shujer sebagai siapa namanya, Atami ya teman, Tokunatsu. Dia jadi US Dom Brothers atau si Domomotaro. Terus juga untuk series berikutnya ada Ultraman Z ya teman ya. Banyak bilang Ultraman ini sangatlah peak ya, gold, keren ya, mantep jiwa nih kata orang ya. Karena untuk Ultraman Z ini ya, itu benar-benar wah, apa ya, impactnya tuh terasa kayak berbeda gitu ya. Memang kalau mau bisa dibilang pakai fusion lagi gitu ya, ada berapa kali gitu ya, ya memang mungkin terasa tuh kayak membosankan juga gitu. Tapi gebrakannya pun juga ada yang baru ya teman ya. Biasanya cuma 2, ini 3 ya teman ya. 3 kekuatan Ultraman itu disalurkan, dan juga ini tidak ngasal loh teman ya. Itu dia punya urutannya. Misalnya kalau si Senshi dari si Z ini kan dia 07 Leo ya. Terus juga untuk kekuatan pegulat kan ya, atau kekuatan Ultra Brothers kan ya, itu si siapa namanya, Ultrasan, Aisan, sama siapa ya, lagi lupa. Terus juga ada si TDG ya, 3 tenaga ya kan ya, yang menjadi kekuatan magisnya ibaratnya ya, sampailah ke final formnya ya kan ya, yang juga menjadi kekuatan orang-orang jahatnya lah ibaratnya ya, atau Ultraman jahatnya gitu. Dan juga penyebutan nama formnya kan itu kan pakai alpha, beta, gamma, delta gitu ya. Terus juga untuk attack teamnya pun juga cukup menarik ya ternyata, kayak cuman 5 aja gitu ya. Tapi untuk attack team yang kayak Z dan juga yang berikutnya itu ke Blazar gitu ya, itu memang jadi yang ikonik ya teman, karena kayak pakai baju kerja gitu ya. Tapi mereka juga apa ya, betul-betul bisa berantem, kan bisa punya senjatanya gitu ya. Jadi tidak terkesan itu kayak lagi kerja doang gitu, tapi memang ada action yang berarti lah gitu ya. Karakter-karakternya pun juga sangat memorable sekali gitu ya. Jadi kalau mau bahas Ultraman Z nanti ya teman, kita akan membuat di satu video khusus ya teman ya untuk Ultraman Z, karena kalau mau bahas Ultraman Z itu panjang ya teman ya, banyak yang bisa kita bahas ya teman ya untuk Ultraman Z. Jadi itu juga banyak poin positifnya ya teman ya, untuk dari tag team, robot tag teamnya gitu ya, openingnya ya ini Masaki Endo, terus juga sampai endingnya juga yang dua versi ya teman ya. Sampai final battle-nya ya teman ya. Final battle-nya pun juga itu sangatlah menarik ya teman ya. Bahkan juga untuk final boss-nya jadi yang cukup menarik juga kan ya. Karena itu bukan Destrudos ya, sepanjang itu bukan Destrudos, tapi Celebro ya teman ya. Itu sepanjang series yang itu ya bukan wujud yang gede itu ya kan. Kalau itu memang itu wujud terakhir ya teman ya. Tapi yang paling gedenya itu ya paling epicnya itu dari Celebro ya kan, sampai ke Ultraman Zero lah gitu ya, yang paling terakhir gitu ya. Nah, lagi teman ke Ultraman Trigger ya kan, menjadi Ultraman pertama ini ya yang menggunakan kekuatan Ultraman sebelumnya itu Ultraman 3. Ini bukan fusion ya, tapi ini menjadi reuse ya teman, atau kayak regenerate, atau kayak penggunaan kekuatan dengan generasi baru ya teman ya, yang dia kan pakai hyper key ya teman, kayak pakai USB itulah ya teman ya, kayak USB-nya double kan ya, si gaya memori itu memang jadi yang unik kan ya, karena itu ada suara Inggrisnya juga kan ya. Terus juga aktornya pernah ke Indonesia juga kan ya. Pernah ke ke Indonesia, terus juga pernah tayang di RTV juga gitu ya. Jadi yang juga saya harus ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ultraman RTV ya teman ya. RTV ini sangatlah konsisten sekali gitu ya, dari Ultraman pertama tuh Ultraman Orb dulu ya teman ya, karena ya bukan urutan kayak dari Ultraman Ginga itu ya teman ya. Bahkan yang pertama tuh Ultraman Orb, Ultraman Ginga gitu ya, ada juga Ultraman Jit ya, Orb, Jit, Rubu, Ginga ya, kayaknya kausan Ginga tuh yang keberapa gitu, bukan yang pertama ya teman-teman, kausan tuh yang keempat atau keberapa gitu ya. Habis itu kalau untuk Dewana tuh ya konsisten ya teman, dari Taiga, Z, Trigger, Decker ya kayaknya, Blazer juga itu mereka kan ongoing terus ya teman ya. Ongoing itu dari Ultraman Blazer ya teman ya. Kalau yang Decker tuh mereka nggak tayangnya tuh secara ongoing, kalau salah tuh berapa hari gitu ya. Terus
juga untuk Ultraman Omega kan juga pastinya kayak sekarang ada nih kan, itu kan sampai hari Minggu ya teman-teman ya. Itu juga sangat menarik itu. Sampai ya kita lihat ya kayaknya untuk ada tim dari Trigger dan Decker itu jadi yang terbanyak ya temennya di Ultraman Era Dewa ini. Kalau salah ada 7 member ya temennya. Terus ke Ultraman Decker itu berkurang satu ya teman. Jadi 6 orang doang gitu ya. Jadi kayak apa ya, kalau untuk urutan main cast dari Ultraman Trigger sampai ke Omega tuh kayak makin turun gak sih guys? Kayak dari 7 ya kan ya. Terus juga ke Decker itu 6, ke Blazer itu 5 orang lagi ya kan ya, ke Arc itu 4 orang ya kan ya, ke Omega itu jadi 3 orang doang gitu ya. Jadi kayak urutannya terasa sekali gitu ya. Sampai juga kalau untuk Trigger sama Decker itu kan ya sama kan attack timnya kan, cuman kalau di Decker itu ganti outfit doang kayaknya, kayak reorganize aja gitu ya. Terus juga kalau untuk kekuatan dari Trigger itu kan sama Decker kan ya based on Ultraman Dyna Trigger dan Dyna ya teman ya. Jadi memang sudah pasti ceritanya juga ya ada kayak muncul Ultraman sebelumnya gitu ya. Jadi dari Ultraman Trigger inilah dari Ultraman Z bahkan ya muncul Ultraman sebelumnya ya kan. Kalau di Z itu ada si Ace ya. Terus juga ada siapa lagi gitu loh Pak. Kalau di Trigger itu ada si Ultraman Reboot ya, Ultraman Malaysia pertama yang debut di Ultraman-nya Ultraman Trigger ya temennya, Ultraman ya untuk di UGF sih teman, tapi ya sih kita salut ya kan ya, karena itu Ultraman Asia kedua ya mungkin ya, kita bisa lihat untuk Ultraman Reboot ini kan memang apa ya populer tuh dari Upin Ipin ya temennya. Itu lanjut ke Ultraman yang Trigger tuh di episode berapa tuh, 14-15 ya temennya. Itu salah atur tuh Simba Suchiya ya temennya. Itu habis itu ada kayak si Ultraman lainnya ya kan ya. Kalau Decker tuh ada si Dyna ya kan ya, sama siapa lagi itu ya. Terus juga kalau untuk Blazer itu ada si siapa tuh namanya, sama Decker ya. Kalau Arc juga kan pernah collab sama Blazer gitu ya. Pokoknya banyak sekali di era rebootnya itu Ultraman collab sama Ultraman lain gitu ya. Dan juga memang kalau untuk Pulse itu kan collectible itemnya ya, karena ya memang penjualan dari Ultraman itu memang sudah disadari sejak Ultraman Orb ya temennya. Sekali lagi ya temennya, karena penjualannya pun juga kan diprioritaskan dari situ ya. Sampai ya tidak boleh ketinggalan itu adalah pemilihan cast ceweknya ya. Pasti ya karena kalau kan melihat Ultraman series baru nih gitu ya, kayak wah ini siapa nih ya, kayaknya yang bakalan jadi heroin utamanya. Itu kan pasti ya kan pertanyaan paling dipertanyakan ya kan, kayak heroinnya siapa nih gitu ya, cantik lagi nggak nih gitu ya. Maksudnya ya pastinya kan ya kalau untuk sebenarnya itu tidak pernah gagal gitu ya memilih para cast-castnya, tapi apakah perannya itu bisa dapat yang baik nggak itu ya. Contohnya di kayak Rin Natsume di Ultraman Arc gitu ya, dia mungkin perannya tuh jadi kayak kakak gitu ya, tapi karena screen time-nya pun juga sedikit ya kan ya, jadi kayak gak dapat banget lah gitu ya untuk perannya. Bahkan juga untuk beberapa peran heroinnya pun juga kan ketutup sama second lead-nya kan. Misalnya kalau kayak Arc itu sama si Shun gitu, Shu ya ternyata Shu Ishido tuh dapat banyak sekali gitu perannya ya, sama kayak si Yuma juga sih ya. Tapi ya tetap banyak juga peran-peran dari apa namanya cast lainnya juga gitu ya yang dapat lebih impactful lah ternyata. Bahkan beberapa kapten dari si Ultraman ini pun pernah jadi senshi di Super Sentai ya ternyata tuh. Ada yang jadi Tikago, ada yang jadi ini si Jakarta jadi siapa ya temennya, nggak pernah lihat ya temennya. Terus si yang Trigger itu dia pernah jadi kayak Jura nih kan ya. Decker dia pernah jadi Rizal Red yang master ya teman, master Rizal Red. Terus juga ada si Blas itu pernah jadi villain di Kamen Rider Drive gitu ya. Sama si Katana itu dia pernah jadi apa namanya dari Abaret ya teman. Nah kita tunggu nih di Ultraman Omega ini tuh katanya di core keduanya itu akan ada tim ya, siapa nih kaptennya dan dia pernah jadi siapa gitu ya di Ultraman atau di tokusatsu lainnya gitu ya. Oh iya, ini sekedar info aja teman, mereka baru aja udah sampai 3 juta subscriber ya teman. Selamat buat Ultraman ya, semoga aja tetap konsisten terus ya menciptakan seri-seri yang sangatlah luar biasa ya teman ya. Kita tunggu keberadaannya setelah Ultraman Omega. Jangan lupa ya UGF-nya dilanjutkan ya, jangan dilanjutin New Creation Star terus ya, recapnya sampai season 3 ya teman ya. Terus juga ada ini ya, Ultraman The Hero Premier yang akan diselenggarakan di Indonesia ya teman ya, di tanggal 19 Juli sampai 3 Agustus ya kan. Ini di main Atrium Ion Mall Jakarta Garden City ya kan, untuk kemunculan itu Ultraman Omega dan special guest dari Jepang. Nah siapa nih ya kan ya, sekirain ya saya pikir tuh ini si Sorato sama Kosei doang gitu ya, atau mungkin sama si Mbak Ayu mungkin bisa muncul gitu ya.
Terus juga ada movie dari Ultraman Arc juga bakalan muncul di bioskop di tanggal 25 Juli ya kan 2025 ya teman ya. Itu betul-betul project yang sangat menarik ya teman, karena movie dari Ultraman Arc ini pun juga kan banyak bilang bagus gitu ya. Katanya tuh si Shu dari si siapa namanya, Will Arc gitu ya, yang dari Ultraman Arc versi Darknya ini gitu ya. Jadi kita tunggu aja ya teman ya untuk penayangannya di bioskop. Dan juga teman ada ini ya, poster dari Ultraman spesial 60 tahun anniversary ya kan, yaitu With You dan juga With Ultraman ya teman. Ini kayaknya bukan Kosei dan juga siapapun ya teman. Ini mungkin mungkin model ya kali ya. Ini kayak cewek ya teman ya, sama cowok ya kan, nggak tahu nih siapa ya. Dan juga ini betul-betul luar biasa banyak influence-nya ya. Dan beberapa project lain teman yang pastinya juga saya nggak bisa bahas banyak ya teman, karena ini juga kan ada beragam game-game ya kan ya, stage show gitu ya, sampai juga apa ya, Ultra Convention Center ya kan ya. Jadi banyak juga merchandise-nya gitu ya, kayak betul-betul banyak sekali project yang akan hadir ya teman nih sebenarnya convention 2025 gitu ya. Bahkan juga ada ini Ultra League yang juga permainan kartu ya teman, kartu Ultraman juga kan sempat sangat booming ya teman di Jepang sana kan ya, yaitu Ultra League World Championship 2026 ya, di tanggal 9 Mei atau 5 September ya kalau salah, 9 Mei ya, atau kalau salah maaf ya teman ya. Ini juga betul-betul bagus nih ya, sampai juga ada Ultra Expo 2025 ya kan ya. Terus juga ini ya beberapa project yang akan hadir ya kan ya di tahun ini ya teman. Ada Ultraman Zero 15 tahun, ada New Creation 15 Stars Meeting ya. Jadi kalian lihat ya teman ya, 15 Stars Meeting. Jadi dari sini yang ceweknya cuma satu, ya iyalah ikannya si adiknya si Katsumi Isani ya temannya. Jadi itu juga kan sangat menarik ya temannya. Habis juga di sini ada Ultraman Nexus sama Ultraman Max juga bakalan comeback ya kan ya, untuk recapnya atau semacamnya gitu ya. Habis juga ada Ultraman Celebration ya, jadi memang banyak ya teman projectnya ya. Sampai juga ada Darkness Hills. Gila, banyak sekali coy ya. Untuk project-projectnya juga sangatlah gacor. Nah ini info terakhir teman, jadi ini adalah rumor terbaru dari Ultraman Omega ya teman, yaitu adalah Final Form ya. Oh gila, ini baru mulai episode 1, bahkan ini mau episode 2 Ultraman Omega udah muncul Final Formnya ya teman, yaitu adalah Valgenes Armor. Untuk Final Form dari Ultraman Omega, warnanya itu Ho-Ho atau Phoenix ya teman ya. Ultraman itu warnanya emas, dan juga seperti armor dikenakan jenderal perang Tiongkok Cina, mungkin mirip armor Ganyu, dan armor itu simetris full armor. Oh oke. Jadi ada jubahnya mungkin ya. Terus juga ada senjata berbentuk halberd mirip senjata Grateful Phoenix-nya Kira Major. Oh oke. Jadi kayak panah berarti ya, tapi mungkin bakalan ada gandanya, mungkinnya bisa di dagger mungkin ya, kayak si siapa tuh Ultraman Rubu kan dia ada pedang sama Boshennya gitu ya. Juga ada senjata Meteor Kaiju itu berasal dari mid boss atau boss kaiju di akhir core 1. Oke, misalnya kan di episode 12 gitu ya, episode 13 recap gitu kan, ya kan. Episode 13 itu recap untuk beberapa informasi terbaru lah kan, gak recap amat gitu ya. Terus modelnya itu adalah Ultraman Omega dapat Kamedon Armor di stage show, motifnya itu adalah Genbo. Salah satu hex soundnya yang mungkin akan terjadi yaitu bahwa Sorato atau Omega menyerahkan kekuatannya ke Kousei Hoshimi dengan latar suara bunyi kalau tembok Ultraman Omega. Apakah mungkin Kousei akan jadi human host Ultraman Omega atau Ultraman baru mungkin ya. Jadi kita akan tahu teman untuk info berikutnya di next episode. Goodbye.